yang dikerjakan oleh Marcel itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat. Dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk. Kalau begini kan kebetulan ada momen kita silaturahmi, ya tentunya kita akan bicarakan ke depan terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dari mana seperti kita ketahui ada orang-orang yang merasa dirugikan, katanya merasa dirugikan dan merasa namanya tercemar atas apa statement atau tayangan ataupun video ya yang dimana saya sudah tanyakan berkali-kali dan dapat saya pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Marcel itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat, sehingga mungkin saja dari trik-trik yang dia sampaikan kepada masyarakat ya itu lebih kepada ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat pinter, masyarakat tidak terpelosok ya, terjerumus dengan adanya trik-trik yang mungkin saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi sekali lagi saya pastikan bahwa Marcel tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik orang ya, untuk menyerang seseorang, kehormatan seseorang, apalagi merugikan seseorang. Bukan begitu? Sangat betul. Nah, artinya kalaupun ada orang yang merasa dirugikan dan mungkin saat ini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, maka pada prinsipnya kami juga membuka ruang untuk bersilaturahmi ya, karena sebaik-baiknya satu persoalan itu ketika bisa dibicarakan tidak harus melalui jalur hukum. Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan RJ, restorasi justice. Tidak harus melulu dibawa ke meja hijau, tapi juga bisa dibawa selesai di meja makan gitu. Ya, betul. Nah, justru gara-gara kamu tidak menyebut nama itu, orang-orang jadi menganggapnya semua seperti dukun kan, gitu, seperti dukun. Memang semua kan dukun. Kalau dukun itu udah lama ya, di channel YouTube saya sudah lama mengatakan dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk karena itu masuknya pengobatan tradisional. Dan setahu saya yang diakui oleh Indonesia itu pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bahkan di Indonesia sendiri di pasal 546 KUHP ya, Bang Sunan, itu ada pelarangan untuk penjualan jimat kan. Itu pelarangan penjualan jimat. Nah, di situ aja menjual atau membagikan jimat aja dilarang oleh Indonesia. Gimana caranya dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib ini diakui gitu. Kedepannya bakalan terus untuk membongkar nggak sih atau Pasti dong, pasti akan terus bukan membongkar, lebih tepatnya mengedukasi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi gitu sih. Karena miris banget loh, kasihan masyarakat Indonesia banyak yang dirugikan, yang harusnya uangnya bisa dipakai untuk berlibur sama keluarganya, ini malah dipakai untuk ya pengobatan-pengobatan yang sebenarnya trik gitu. Nah, yang saya bongkar kan trik-triknya itu agar masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai trik itu adalah sebuah pengobatan atau sebuah keajaiban gitu. kapok ya, walaupun banyak laporan-laporan sekarang tetap mengedukasi gitu ke depannya? Tidak kapok, karena memang nggak berefek apapun juga. Jadi memang bagi saya pun nggak masuk deliknya, bagi saya loh ya. Karena ya saya ketika membongkar juga nggak pernah menghina pribadi. Yang saya bongkar tuh apa yang dilakukan gitu.